warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini Bu Lina akan ngebahas mengenai 4 profesi yang diprediksi akan bersinar di 5 tahun ke depan. Ada apa aja? Nah, sebelum kita bahas tentang apa aja sih profesinya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan menghadirkan konten-konten yang lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif. Langsung saja, apa aja sih Bu 4 profesi yang diprediksi 5 tahun mendatang akan lebih cemerlang dan sangat dicari? Yang pertama adalah data analyst. Seorang data analyst dalam kesehariannya bertugas untuk mengambil atau mengumpulkan data, mengatur dan menggunakannya. Nah, hal ini tidak lain digunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan proyek yang sedang diamatinya, ya. Nah, seorang data analyst juga bertanggung jawab atas analisis statistika dan interpretasi data, ya. Nah, untuk bisa memenuhi kriteria sebagai analis data, kalian juga perlu menguasai beberapa mata pelajaran yang tentunya berkaitan dengan matematika dan statistika tentunya. Nah, kenapa sih data analis ini diprediksi bisa menjadi salah satu profesi yang masa mendatang akan cemerlang? Karena apa? Karena segala sesuatu saat ini butuh yang namanya analisis data. Adalah data engineer. Nah, data engineer ini tugas utamanya adalah mengembangkan platform untuk data-data yang telah diolah dan ditafsirkan oleh data analyst atau data scientific, ya. Nah, pengembangan platform ini biasanya meliputi proses seperti merancang arsitektur database. Ya, sekarang semua serba digital ya tentunya ya. Jadi semua terkait dengan sistem atau database dan pemeliharaan infrastruktur data di suatu perusahaan. Nah, data engineer ini juga sangat penting kaitannya dengan data-data yang ada di perusahaan, sehingga 5 tahun mendatang profesi ini adalah salah satu juga profesi yang sangat dicari di setiap perusahaan, seperti itu. Nah, tentunya si data engineer ini bertanggung jawab atas fleksibilitas dan akurasi data gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan data atau ada perancangan data yang salah, nah ini akan kaitannya sama data engineer di sini atau seorang data engineer. Nah, kemudian yang ketiga adalah data scientific. Nah, bedanya apa nih Bu? Data scientific sama data analyst tadi. Nah, profesi ini biasanya merupakan profesi yang namanya paling identik ya dengan data science. Namanya juga data scientific gitu ya. Kalau tadi data analyst berarti analisis data. Kalau data scientific berarti lebih kaitannya sama science gitu. Nah, dalam praktiknya biasanya si data scientific ini sama-sama mengumpulkan data seperti data analyst ya. Hanya saja kalau data scientific atau data scientist ini ukurannya lebih besar gitu. Jadi kalau data analis skalanya itu lebih kecil daripada data scientist gitu. Nah, selain itu juga di data scientist ini tidak berhenti, mereka juga punya kewajiban untuk mengolah data-data tersebut serta menggali insight baru yang akan berguna di masa yang akan datang gitu. Nah, khususnya biasanya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan si data scientist ini gitu. Jadi cakupannya kalau data analis sama data scientist ini lebih besar daripada data analyst gitu, karena kaitannya pada pengambilan keputusan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Bagaimana perusahaan itu bisa berkembang, bisa maju lebih pesat, ini butuh yang namanya data scientist gitu. Prediksinya seperti apa nih gitu, jangan sampai salah atau keliru. 4 adalah business analyst. Nah, ini bedanya apa juga nih Bu sama data analyst tadi? Kalau business analyst ini profesi yang biasanya memiliki tanggung jawab menganalisis data, kemudian digunakan sebagai
saran keputusan bisnis. Tadi kan data analyst lebih ke mengolah data ya, mengolah data, mengumpulkan dan menggunakannya dalam tarafannya mungkin cakupannya lebih kecil daripada data scientist. Nah, kalau bisnis analyst ini kaitannya sama juga sih, bertanggung jawab menganalisis data, tapi cakupannya adalah untuk memberikan saran atau keputusan yang terkait dengan bisnis. Seperti itu. Nah, walaupun si bisnis analyst ini tanggung jawabnya untuk memberikan saran bisnis, akan tetapi untuk keputusan yang dicetuskan oleh bisnis analyst ini hanya berupa saran atau dalam bentuk saran saja. Kalau untuk keputusan finalnya tetap pemimpin perusahaan yang mengambil alih gitu. Nah, tujuan dari keputusan tersebut biasanya digunakan oleh seorang bisnis analyst untuk memperbaiki masalah, membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi, atau mungkin mencegah masalah-masalah yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi kayak udah memprediksi nih, si bisnis analyst ini dia bertanggung jawab nih memprediksi masalah apa sih yang nantinya akan terjadi dan bagaimana cara memperbaiki atau mengatasinya lebih dini, seperti itu. Nah, kemudian untuk profesi bisnis analyst, kalian juga perlu yang namanya mahir atau punya skill dalam menyajikan simulasi dan perencanaan bisnis tentunya ya. Kaitannya karena ini kaitannya dengan bisnis, otomatis penyajian dan perencanaannya pun terkait dengan bisnis yang nantinya akan dijalani. Nah, mungkin itu saja 4 profesi yang diprediksi ya, yang diprediksi akan menjadi profesi yang cemerlang atau happening atau sangat dicari di masa yang akan datang. Nah, kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di YouTube channel Lina Eliana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.